Menarik ya, kalau kita bahas soal etnis Tionghoa di Indonesia, pasti banyak yang langsung berpikir tentang bisnis. Di pusat-pusat perbelanjaan atau toko-toko, kita seringkali melihat pedagang Tionghoa mendominasi. Kadang, bahkan lebih banyak dari etnis lainnya. Usaha mereka juga beragam, mulai dari pakaian, perlengkapan rumah, sampai perhiasan. Bahkan, saking seringnya, teman-teman keturunan Tionghoa ini kadang dicandai sebagai pemilik toko material atau bos toko emas. Karena stereotip yang melekat kalau orang Tionghoa memang identik sama bisnis. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, pasti pernah dengar istilah sembilan naga. Ini istilah yang sering muncul untuk menggambarkan sekelompok orang yang konon menguasai perekonomian di Indonesia. Walaupun sebenarnya nggak mudah dibuktikan, ada beberapa tokoh kaya raya dari etnis Tionghoa yang sering dikaitkan dengan kelompok ini. Padahal, kalau lihat dari populasi, etnis Tionghoa di Indonesia itu cuma sekitar 1,2% dari total penduduk. Tapi, kontribusinya di ekonomi begitu besar. Jadi, apa sih rahasia yang bikin mereka banyak yang sukses di dunia bisnis? Menurut Ang Wang Seng, dalam buku Rahasia Bisnis Orang Cina, perdagangan itu sudah seperti napas hidup bagi orang Tionghoa. Berdagang bagi mereka bukan sekedar mencari nafkah, tapi juga cara meningkatkan status sosial. Mereka lebih suka kerja sendiri daripada menjadi pegawai. Dan berkat ketekunan yang mereka miliki, mereka bisa bertahan bahkan sukses besar di dunia bisnis. Budaya kerja keras dan disiplin menjadi pilar utama bagi kesuksesan mereka. Di sisi lain, mereka juga punya keyakinan kuat untuk terus berusaha dan percaya diri. Dalam hidup, mereka punya prinsip pantang menyerah. Keluarga dan komunitas pun menjadi sumber dukungan yang penting. Bisnis diwariskan turun-menurun, beserta nilai-nilai disiplin dan pengelolaan keuangan yang sudah diajarkan sejak kecil. Alhasil, generasi berikutnya bisa meneruskan bisnis keluarga dengan pengalaman dan skill yang sudah terasa. Gak cuma itu, jaringan sesama pedagang Tionghoa juga solid. Mereka gak pelit ilmu, berbagi pengalaman, dan sharing kolaborasi dalam komunitas, sehingga mereka lebih gampang berkembang dan dapat akses ke modal atau peluang yang baru. Nah, di balik semua ini, ada juga nada kritis. Sukses mereka dalam bisnis memang menginspiratif. Tapi, fenomena ini juga memunculkan stereotip dan kadang malah mempertegas kesenjangan sosial. Dalam konteks sosial, dominasi ini kadang dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan, atau bahkan dianggap memicu ketidakadilan ekonomi. Memang, gak semua sesederhana itu. Ada faktor sejarah, kesempatan, dan kadang kebijakan yang turut berperan. Jadi, buat yang tertarik memahami lebih dalam, perspektif kritis ini bisa menjadi bahan refleksi juga. Mengapa dominasi ini bisa terjadi? Apakah ada faktor struktural yang bikin bisnis Tionghoa terus berkembang? Sementara, pebisnis dari etnis lain sulit bersaing. Mungkin masih banyak lapisan yang bisa kita gali untuk benar-benar paham apa yang benar-benar mendasari suksesnya bisnis etnis Tionghoa di Indonesia.